Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Capstone 5. Di sini kami ingin memaparkan hasil kerja kami mengenai penyusunan proposal Capstone dengan judul Rancang Bangun Mesin Pencacah Rumput Pakcong untuk Pakan Ternak Kambing di Anggun Farm. Sebelumnya kami sudah melakukan beberapa kali observasi di kelompok ternak Anggun Farm yang terletak di Pajangan, Bantul. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, kelompok ternak Anggun Farm ini menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah kendala pada proses pengolahan limbah kohe dan juga kendala pada pengolahan pakan ternak, atau lebih detailnya adalah pada pencacahan rumput pakcong dan juga pada pembuatan pelet. Lalu berdasarkan hasil diskusi kami bersama para stakeholder dan juga melalui hasil analisis FMEA, diketahui bahwa kendala pada proses pencacahan rumput pakcong ini merupakan kendala utama karena memiliki nilai RPN tertinggi, yaitu sebesar 147. Proses pencacahan rumput pakcong ini menghasilkan cacahan yang tidak sesuai dengan ukuran standar, sehingga menimbulkan adanya rework atau kegiatan pengulangan yang dimana mengakibatkan juga permasalahan-permasalahan lain yang timbul. Jadi permasalahan yang timbul diantaranya adalah target produksi bank pakan silase yang tidak tercapai, lalu adanya tidak efisiensinya waktu produksi, dan juga ada tingkat keamanan mesin yang berkurang dan adanya penambahan penggunaan manpower atau tenaga manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu task clarification. Dapat dilihat pada gambar 1 terdapat alur pengolahan bank pakan ternak kambing, yang mana dimulai dari input rumput pakcong, kemudian proses pencacahan, lalu inspeksi. Jika rumput yang dihasilkan tidak sesuai dengan ukuran standar sepanjang 1-2 cm, maka dilakukan proses pencacahan ulang. Jika sudah sesuai, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu pencampuran bahan bangsilase dan penyimpanan bangsilase. Dalam praktiknya, kelompok ternak Anggun Farm mengalami kendala pada proses pencacahan karena rumput yang dihasilkan dari proses pencacahan tersebut tidak memenuhi ukuran standar, yaitu 1-2 cm. Maka perlu dilakukan proses pencacahan ulang. Dalam proses pencacahan tersebut, kelompok Anggun Farm menggunakan mesin pencacah multifungsi CM1000 dengan kapasitas motor 5,5 HP. Mesin yang sudah dimiliki oleh kelompok ternak Anggun Farm itu terdapat pada gambar 2. Kemudian analisis akar permasalahannya. Di sini kami menggunakan metode 5Y untuk menganalisis akar permasalahan. Permasalahan saat ini yaitu ukuran potongan rumput pakcong tidak seragam 2 cm. Dengan potensi kegagalannya itu dikarenakan mesin yang digunakan tidak mampu menghasilkan potongan seragam 2 cm. Kenapa? Karena mesin yang digunakan tidak sesuai untuk pencacahan 2 cm rumput pakcong sebagai bahan silase. Dan mungkin jawaban kedua masih bisa terjawab juga karena mesin tidak dapat mengakomodasi kebutuhan pencacahan rumput pakcong yang optimal. Dikarenakan juga karena mesin dirancang untuk pencacahan hijauan secara umum, bukan khusus untuk rumput pakcong. Dan jawaban keempat, karena spesifikasi mata pisau dan mekanisme pemotongan tidak dirancang untuk pencacahan rumput pakcong. Dan jawaban terakhir, dikarenakan desain mata pisau dan sistem feeding tidak optimal untuk karakteristik fisik rumput pakcong. Solusi saat ini yaitu melakukan rework pada hasil potongan rumput yang tidak seragam 2 cm. Dan untuk perbaikan solusi, yaitu kita dapat merancang bangun mesin pencacah rumput yang sudah ada dengan desain mata pisau dan mekanisme feeding yang lebih optimal.
Critical success factor ini ada 6 poin. Yang pertama, mesin pencacah rumput ini dirancang mampu menghasilkan potongan rumput yang mendekati ukuran 2 cm secara konsisten untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Yang kedua, mesin ini dirancang memiliki nilai ergonomis berdasarkan hasil dimensi sesuai dengan tubuh pengguna dengan tujuan agar pengguna mesin pencacah rumput itu lebih nyaman ketika menggunakan mesin tersebut. Yang ketiga, mesin pencacah rumput ini dirancang agar beroperasi dengan stabil dan tidak membahayakan penggunanya. Yang keempat, komponen pada mesin pencacah rumput ini mudah dicari atau tersedia di pasar agar memudahkan pengguna merawat mesin tersebut. Yang kelima, mesin pencacah rumput ini dirancang untuk memenuhi spesifikasi standar mutu yang menjadi acuan mesin. Yang keenam, mesin ini dirancang memenuhi syarat kelayakan investasi, NPV positif, dan payback period yang tidak lebih dari 2 tahun. Kemudian, research methodnya menggunakan morphology chart, yang mana morphology chart itu merupakan pendekatan sistematis untuk menghasilkan ide dengan mendorong pemikiran yang kreatif dan logis dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Tahapan dalam melakukan metode morphology chart ini yang pertama yaitu mengidentifikasi komponen apa saja yang dibutuhkan. Kemudian memberikan solusi fungsi yang layak pada setiap komponen di morphology chart. Yang ketiga, membuat desain untuk setiap subsolusi. Yang keempat, yaitu membuat kriteria seleksi berdasarkan kebutuhan. Ininya, pada morphology chart ini terdapat beberapa alternatif atau beberapa solusi, kemudian kita memilih solusi mana yang layak atau solusi mana yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan mesin tersebut. Function struktur di bagian ini menjelaskan tentang alur fungsi mesin pencacah rumput pacong yang diawali dengan penerimaan bahan bakar dan udara untuk pembakaran. Kemudian energi kimia dari bahan bakar tersebut dikonversikan menjadi energi gerak rotasi. Selanjutnya rumput dimasukkan ke ruang pencacah lalu dipotong menggunakan pisau dinamis. Kemudian hasil akhirnya adalah pencacahan rumput yang keluar dari mesin. Lalu selain menghasilkan cacahan rumput, mesin ini juga mengeluarkan output lain, yaitu berupa gas buang, panas, suara, dan getaran. Yang selanjutnya konseptual desain, yaitu terdapat 3 kriteria, yaitu yang 4 kriteria yang disusun berdasarkan pengalaman pengguna dan mesin existing yang ada. Ada 4, yaitu bentuk kerangka utama, jenis pisau dinamis, mekanisme feeding, kemudian bentuk rumah pencacah. Yang pertama, kerangka mesin harus kuat, stabil, serta ergonomis agar mudah dipindahkan. Kemudian yang kedua ini, pisau dinamis perlu jumlah yang optimal dan mudah dirawat. Yang ketiga, mekanisme feeding harus lancar, aman, tidak perlu dorongan tangan atau bantuan tangan, serta mampu menghasilkan ukuran cacahan sesuai. Dan keempat, rumah pencacah harus sesuai kapasitas pemotongan serta hasil cacahan mudah keluar. Dengan keempat kriteria ini diharapkan mesin pencacah rumput ini agar lebih efisien, aman, dan praktis digunakan di lapangan nantinya. Oke, selanjutnya adalah morphology chart. Morphology chart merupakan sebuah pendekatan sistematis untuk menghasilkan ide kreatif dan logis secara terstruktur.
Nah, berikut ini merupakan morfologi chart rancang bangun mesin pencacah rumput proyek terpadu kelompok 5 berupa referensi visual yang berisi penyesuaian setiap spesifikasi pilihan konsep yang akan digunakan, mulai dari side finding, upper finding, dan front finding dengan pilihan kriteria bentuk kerangka utama, mekanisme finding, jenis pisau dinamis, dan bentuk rumah pencacah. Ini merupakan konsep rancang bangun mesin pencacah rumput berdasarkan hasil subsolusi model pertama dengan bentuk kerangka utama yaitu persegi panjang, motor di tengah, dan 4 mata roda. Untuk mekanisme finding dari samping dengan tarikan mata pisau dinamis langsung. Untuk jenis pisau dinamis berbentuk kipas dengan 3 mata pisau. Untuk bentuk rumah pencacah adalah chamber semisirkular mengikuti bentuk pisau dinamis. Dan ini merupakan hasil desain subsolusi model pertama side finding. Kemudian ini merupakan konsep rancang bangun mesin pencacah rumput berdasarkan hasil subsolusi model kedua. Dengan bentuk kerangka utama adalah trapesium dengan posisi motor di tengah dan 4 mata roda. Untuk mekanisme finding dari atas dengan memanfaatkan gravitasi. Untuk jenis pisau dinamis pukul dengan 12 mata pisau pemukul. Untuk bentuk rumah pencacah berbentuk chamber silindrikal dengan menyesuaikan pisau dinamis. Dan ini merupakan hasil desain subsolusi model kedua upper finding. Lalu model terakhir adalah model 3 front finding dengan bentuk kerangka utama adalah trapesium dengan posisi motor di samping dan 4 mata roda. Untuk mekanisme finding dari depan dengan sistem gear penarik. Untuk jenis pisau dinamis, bentuknya adalah silinder dengan 6 mata pisau tipe rail. Kemudian untuk bentuk rumah pencacah adalah chamber rektangular dengan ruang pisau dinamis dan gear penarik. Selanjutnya adalah trade-off analysis. Di sini kita menganalisis mulai dari kelemahan, kebutuhan, ataupun kekurangan dari setiap model yang sudah kita tentukan pada morfologi chart sebelumnya. Dan untuk aspek pertimbangannya sendiri itu kita mengikuti atribut fungsi atau atribut produk yang sudah ditentukan pada matrik kebutuhan tadi. Jadi untuk setiap modelnya ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya untuk pada sistem utamanya yaitu pada mekanisme feedingnya. Untuk model 1 ini yang side feeding dia membutuhkan bantuan dorongan tangan untuk memasukkan sebuah rumput ke dalam ruang pencacahannya. Sedangkan untuk model yang kedua upper feeding itu tidak membutuhkan bantuan dorongan tangan karena pada prinsip mekanismenya sendiri dia hanya membutuhkan gaya jatuh atau gaya gravitasi. Dan sementara itu untuk model yang ketiga atau front feeding dia tidak membutuhkan bantuan dorongan tangan karena dalam mekanisme feedingnya itu dia akan ada sebuah gear penarik yang akan menarik rumput itu ke dalam ruang pencacahnya. Terus contohnya lagi pada jenis pisau dinamis yang merupakan sistem utama pada fungsi mesin ini sendiri ya. Di situ untuk model pertama itu membutuhkan kecepatan rotasi di atas 3000 rpm untuk mencapai hasil yang panjangnya itu sepanjang 2 cm dengan hasil cacahannya itu kering. Sementara itu untuk model yang kedua atau upper feeding itu membutuhkan kecepatan rotasi di bawah 3000 rpm untuk mencapai hasil 2 cm. Dan hasil cacahannya ini sendiri untuk upper feeding itu basah. Dan sementara itu di model ketiga atau front feeding dia membutuhkan kecepatan rotasi yang sama yaitu di bawah 3000 rpm untuk mencapai hasil yang 2 cm. Namun untuk hasil cacahannya ini dia bersifat kering. Kurang lebih seperti itu. Dan
Untuk aspek lainnya dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya adalah konsep selection atau pemilihan solusi alternatif dari ketiga konsep model tadi. Di sini kita menentukan seleksinya itu berdasarkan kriteria kebutuhan atau voice of customer yang sudah kita kumpulkan sebelumnya di matrik kebutuhan. Dan untuk gimana cara kita menilainya itu kita ngambil dari studi pustaka penelitian terdahulu terkait setiap model mesin ini dan juga pertimbangan yang sudah kita cantumkan pada trade-off analysis sebelumnya. Jadi untuk scoringnya ini sendiri kita menggunakan plus, minus, dan juga 0. Dimana plus itu artinya dia mendapatkan poin 1, sementara 0 adalah dia tidak dapat poin, dan untuk yang negatif ini artinya dia poinnya berkurang 1. Di sini untuk setiap model sudah dinilai berdasarkan pertimbangan dari keluhan penggunanya, dan untuk hasilnya sendiri di sini untuk hasilnya itu yang terpilih itu ada 2 karena kedua model ini mempunyai skor yang sama, yaitu pada skor model yang pertama dan juga skor pada model yang ketiga. Nah, karena hasilnya sama, kita lanjut ke analisis seleksi yang berikutnya. Di sini kita masih meninjau dari kebutuhan penggunanya, namun untuk penilaiannya sendiri ini kita bagi menjadi pembobotan, di mana untuk kriteria yang paling urgent atau paling penting untuk mekanisme pencacahan agar dapat hasil yang sesuai atau yang diinginkan itu adalah pada mekanisme feedingnya. Di situ untuk mekanisme feeding mempunyai bobot sebesar 0,35 atau 35%. Sedangkan untuk mata pisaunya ini juga cukup urgent, itu sebesar 0,25 atau setara dengan 25%. Dan untuk sisanya kita bagi rata untuk pada dimensi rangka dan juga rumah pencacahnya, yaitu sebesar 20%. Dan untuk penilaiannya ini sendiri kita juga melakukan pendekatan mulai dari studi pustaka dan juga timbangan dari trade-off analysis tadi. Dan kita di sini juga mempertimbangkan dari keberlanjutan, di mana kita itu mengusung tema rancang bangun, artinya kita masih menggunakan beberapa komponen lama untuk digunakan kembali pada mesin yang akan kita pakai atau kita buat selanjutnya. Sini untuk hasilnya sendiri kita dapat di model 3, di mana model 3 mendapat bobot paling besar nilainya, yaitu sebesar 4,4. Dan untuk alasannya sendiri, yang pertama untuk model 3 ini kita butuh sebuah mesin pecacah yang dapat menghasilkan cacahan itu 2 cm dan juga hasilnya itu kering. Selain itu kita juga butuh jenis mata pisau atau jenis pisau dinamis yang hanya membutuhkan kecepatan rotasi itu di bawah 3000 rpm, karena kita ketahui sendiri bahwa untuk kapasitas motor mesin yang dimiliki mesin existing pada kelompok ternak Anggun Farm itu hanya sebesar 5,5 horsepower atau setara dengan 2000 hingga 2650 rpm. Jadi untuk pemilihan yang terpilih adalah pada model 3, yaitu model front feeding. Selanjutnya adalah perancangan model atau konsep yang terpilih dengan menggunakan analisis dari berbagai body of knowledge, seperti diantaranya adalah product design and development. Dengan analisis yang kami gunakan menggunakan metode morphology chart,
untuk menemukan beberapa alternatif solusi mengenai permasalahan yang ditemukan dan melakukan pemeringkatan sesuai dengan kebutuhan agar permasalahan dapat terselesaikan secara menyeluruh. Selanjutnya adalah work design and measurement. Di sini kami menggunakan metode motion time measurement dengan membandingkan waktu normal, waktu baku untuk mengetahui peningkatan efisiensi dari proses sebelum dan sesudah penggunaan mesin pencacah rumput pakcong ini. Lalu selanjutnya adalah analisis melalui body of analysis-nya, quality and reliability engineering. Pada mesin yang akan dibuat pada proyek ini menggunakan standar mutu yang mengacu pada SNI 7785.1.2/2003, yaitu mengenai syarat mutu mesin pencacah hijauan pakan ternak. Selanjutnya adalah kami akan menganalisis di bagian safety atau analisis keselamatan pada pengerjaan proyek ini didasarkan pada ISO 45001 mengenai sistem manajemen kesehatan dan juga keselamatan kerja atau K3. Selanjutnya adalah kami akan menganalisis pada bagian supply chain management, dan di mana analisis ini meliputi rantai pasok yang berfokus pada material atau suku cadang yang digunakan dalam bagian mesin pencacah rumput pakcong. Selanjutnya pada bagian ergonomic and human factors, di sini kami menggunakan metode questionnaire Nordic Body Map atau NBM dan juga menggunakan metode penilaian ergonomi berupa Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Lalu selanjutnya pada bagian Engineering Economic Analysis, di sini kami menggunakan metode perhitungan Net Present Value dan juga Payback Period. Baik, cukup sekian yang dapat kami paparkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.